Saudara mungkin kaget melihat saya pagi ini saudara membawakan renungan memakai batik, saudaraku yang kasih. Ada satu peristiwa yang menjadi sejarah bagi kita sebentar lagi, karena hari Minggu ini kita akan kembali beribadah secara korporat. Saudara, makanya judul daripada renungan pagi ini saya katakan Back to Corporate Service at Church. Kembali kepada ibadah umum di gedung gereja. Kita bersuka cita, saudara, tapi jangan lupa ada yang penting yang harus kita persiapkan, baik persiapan rohani, persiapan fisik, dan persiapan mental kita para pengerja dan jemaat Tuhan untuk kita bisa kembali ibadah bersama dalam ibadah corporate at church. Saudaraku yang kekasih, saya teringat waktu Yehuda mereka separuh dibawa ke Babel, saudara. Dan perjalanan waktu mereka dibuang di Babel, sebagian besar mereka kembali ke kota mereka masing-masing, dan mereka kembali melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah. Tapi tahu nggak saudara, hal yang menarik, mereka adalah orang-orang, Alkitab katakan orang-orang yang tangkas dan orang-orang yang mahir untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Saya tidak katakan saudara adalah orang-orang yang dibuang waktu pada saat kita mengalami yang namanya COVID-19 selama 4 bulan ini di rumah. Saya tidak berkata demikian. Tapi saudaraku yang kasih, tidak bisa dipungkiri ada hal-hal yang sudah tidak biasa kita lakukan, saudara. Untuk memulainya ada spirit, ada semangat, ada etos yang mulai kita bangun kembali, saudara. Nah, kita baca dulu firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 9 ayat 13. Saya bacakan ayat 2 dan ayat 13 dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, dari antara mereka yang pertama-tama kembali ke tanah milik mereka di kota-kota adalah orang awam, imam-imam, orang Lewi, dan pekerja-pekerja rumah Tuhan. Para imam yang menjadi kepala keluarga yang dikatakan ayat 13-nya, semuanya ada 1760 orang. Mereka mahir, ada kata mahir, ya, melakukan segala macam pekerjaan di rumah Tuhan. Nah, saudara, terjemahan barunya dikatakan, saudara, 1760 orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Nah, saudara, ini bicara tentang semangat kembali. Saudara, bagaimana kita datang, ya, sudah tidak terbiasa ibadah corporate, sudah tidak terbiasa ibadah bersama. Tapi saya mau katakan, selama kita melakukan protokol daripada apa yang dikatakan pemerintah, saya pastikan saudara, semua kita akan aman di dalam perlindungan naungan tangan Tuhan. Saudara, kita pengerja-pengerja dan jemaat, saudaraku yang kasih, kita kembali memunculkan etos bagaimana pelayanan kita, servis kita, saudara, untuk memberikan yang terbaik bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Lihat saudara, after pembuangan mereka pulang kembali kepada kota-kota mereka memunculkan hal-hal yang mahir, ketangkasan, saudara. Tahu nggak saudara, KBBI itu bilang kata tangkas itu adalah bukan mengalir, saudaraku yang kasih. Sudah terlalu lama banyak orang-orang Kristen memakai kata pelayanan mengalir saja. Ternyata saya pelajari, KBBI berkata bahwa tangkas itu adalah melawan arus, saudara, bukan melawan pemimpin. Jadi saudara, bukan mengalir pelayanan, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik, excellent, ya, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain dan saudara yang menjadi ekspektasi Tuhan kepada kita para pelayan dan jemaat-jemaatnya. Sebab itu saudara, untuk menutup daripada renungan pagi ini, saya bacakan Roma 12 ayat 11 kepada saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang kasih, kenapa rohnya menyala-nyala, saudara? Ya, ada di antara dua kalimat, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan layanilah Tuhan. Ternyata begini, ketika roh kita menyala-nyala, kita pasti kerajinannya tidak akan pernah kendor, dan kita akan mendedikasikan, memproyeksikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari terus semangat, antusias, karena kita percaya dalam melayani Tuhan, jerilah kita tidak pernah sia-sia, maka Dia akan perhitungkan. Pelayan-pelayan jemaat GBI New Life Community Kemang Pratama dan jemaat sekalian, camkan power statement ini. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. God bless you all.